Shalom, pagi bersama tundukkan kepala. Kita pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu, dan kami hidup, kami ada semua karena Engkau. Maka pada pagi hari ini kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami juga mau menaikkan menerima kebenaran firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami, sucikan pikiran kami, hati kami, angan-angan kami, sehingga butir firman-Mu jadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah, Wahyu pasal 16. Wahyu pasal 16 ayat pertama sampai ayat 21. Tapi saya bagi dua bagian. Ayat pertama sampai 10, besok ayat 11 sampai ayat 21. Wahyu pasal 16 ayat pertama sampai 10, 11 sampai 21 besok. Ketujuh malapetaka. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada tujuh malaikat itu, pergilah, tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut. Maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya di darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau, engkau yang ada, yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. Mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Dan aku mendengar mesbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas metaka-metaka itu. Dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaan menjadi gelap. Dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Ketujuh malapetaka. Apa yang tersurat dalam Alkitab ini pasti terjadi. Wahyu suatu nubuatan yang akan terjadi. Kita lihat satu ketika Tuhan mencurahkan cawan murka Allah. Sebagaimana dikatakan pada ayat yang pertama, aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata pada tujuh malaikat itu, pergilah, tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah ke atas bumi. Bumi satu tidak menerima, itulah murka Allah. Bumi yang diundang, yang dibangun oleh manusia, satu tidak akan hancur. Bumi yang dibangun oleh manusia mungkin melalui macam-macam cara memberikan keindahan dunia. Satu ketika firman Allah ketiga, malaikat mencurahkan cawan murka Allah. Bumi telah mengalami sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang kita lihat yang akan terjadi. Ingat 2 Petrus 3 ayat yang ke-11. 2 Petrus 3 ayat yang ke-11 yang berkata demikian. 2 Petrus 3 ayat yang ke-11. Jadi jika segala sesuatu yang akan hancur sana demikian, betapa suci dan salah yang kamu harus hidup.
sebagaimana ayat 10b. Pada hari langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan musuh dunia akan hangus jalan nyala api, dan bumi dan segala ada di atas bumi akan hilang. Murka Allah akan pada dunia, sebagaimana murka Allah pada zaman mau mencucikan hidup kita tidak main-main, kita pakaian hidup kita dengan baik, pakaian lenan kita yang bersih. Amin. Terima kasih Bapa buat teguran firman, sehingga kami menjadi anak-anakmu memperhatikan pakaian hidup kami dengan baik. Kembalikan bisa bagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, pada RW, pada RT, pada medis alam, pada Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga, dari semua takut kepada Tuhan. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.